Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas video tentang amalan penangkal was-was. Ini banyak sekali permintaan dari para penonton video saya yang mereka bercerita, dan mereka juga meminta supaya Ustadz diberikan solusinya untuk mengobati penyakit was-was. Karena di antara mereka ada yang cerita sampai ada yang mandi junub sampai 3 kali. Karena setiap kali selesai mandi, dia merasa seakan-akan mandinya belum sempurna. Dan ada juga yang cerita sampai wudhu berkali-kali. Lebih daripada 3 kali berwudhu. Karena setelah selesai wudhu, dia merasa bahwasanya kok wudhunya ada yang kurang. Atau ketika lagi sholat, takbirnya, takbiratul ihram itu sampai 3 kali atau lebih. Ini kan muncul sebab was-was, godaan setan yang membuat ragu-ragu, seakan-akan ibadah kita belum sempurna. Nah, tujuan setan ini adalah membuat kita letih dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bermaksud untuk memperpanjang muqaddimah atau pendahuluan, baiklah saya akan membacakan doa atau amalan yang dibaca untuk mengobati penyakit was-was. Baiklah, untuk doa ini saya kutip langsung dari kitab Tanbihul Mughtarrin, karya Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ini karya Imam Asy'arani, ini pada halaman yang ke-158. Baik, saya akan langsung membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka shallatta alaina aduwan lana basiran bi'uyubina, muttali'an ala auratina, yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahu. Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik, wa qannithu minna kama qannattahu min afwik, wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina maghfiratika wa jannatik, innaka ala kulli syai'in qadir. Insya Allah nanti jamaah atau teman-teman sekalian, insya Allah nanti doanya saya tulis di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa dicek langsung. Baik, saya akan mencoba untuk menerjemahkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan lana basiran bi'uyubina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh. Maksudnya setan yang menimbulkan was-was. Musuh kami yang melihat aib-aib kami. Muttali'an ala auratina, lagi melihat aurat-aurat kami, kejelekan-kejelekan kami. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahu. Musuh itu melihat kami, beserta kelompok itu musuh juga melihat kami dari sekira-kira yang kami tidak melihat dia. Dia melihat kami tapi kami tidak melihatnya. Karena musuh kita adalah syaitan yang menimbulkan was-was. Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, buatlah putus asa itu musuh saya, yakni syaitan ini, dari kami sebagaimana kau buat putus asa dia dari rahmatmu. Wa qannithu minna kama qannattahu min afwik. Dan buat putus asa dia dari kami sebagaimana kau telah buat putus asa dia daripada ampunanmu. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina maghfiratika wa jannatik. Dan jauhkanlah di antara kami dan di antaranya itu syaitan yang menimbulkan was-was, sebagaimana kau telah menjauhkan di antara dia dan di antara ampunanmu dan surgamu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah di atas segala sesuatu maha kuasa. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita bagi orang-orang yang ditimpa penyakit was-was untuk senantiasa membaca doa ini rutin setiap selesai sholat subuh. Minimal dibaca setiap hari sekali. Lalu bagaimana jika kalau dibaca lebih? Dibaca lebih jauh lebih baik. Jadi teman-teman boleh dibaca doa ini setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat fardu atau sholat 5 waktu, silakan dibaca. Jikalau tidak sempat karena kesibukan kita, maka minimal dibaca setiap sholat subuh, setiap hari. Sampai kapan? Sampai was-wasnya hilang.
Maka saya sarankan ketika mengamalkan doa ini, yang pertama dipanjatkan dengan sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan pasrah kepada Allah, yang ketiga dengan mengharap supaya Allah sembuhkan penyakit was-was kita. Ingat, doa yang kita amalkan ini setiap orang berbeda efeknya. Semakin dosa sedikit orang yang berdoa ini, maka kemungkinan dikabul doa kita akan semakin cepat. Kalau dosa kita terlampau banyak, maka biasanya memerlukan waktu yang begitu panjang. Karena apa? Karena salah satu penghambat doa kita terhalang itu adalah sebab tebalnya dosa kita, atau sebab tebalnya hijab hati kita yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang terakhir, ketika mengamalkan doa ini, sebisa mungkin kita totalitas berhenti dari segala macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui pula bahwa setan was-was ini menggoda kita ketika kita larut di dalam kemaksiatan. Baiklah sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan diamalkan doa ini dengan penuh kekhusyuan, sungguh-sungguh konsentrasi dengan penuh harapan baik, dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tinggalkan maksiat secara total. Maka insya Allah dan semoga Allah segera menyembuhkan penyakit kita, dan Allah hilangkan rasa was-was di dalam diri kita, sehingga kita bisa tenang dalam ibadah kepada Allah, kita bisa khusyuk di dalam ibadah kepada Allah, kita bisa merasa nyaman dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.